Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Maya selaku dosen metabolisme zat gizi makro dan juga teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil project based learning kami yang akan membahas tentang zat gizi larut lemak yaitu vitamin D. Vitamin D adalah salah satu vitamin larut lemak yang punya peran penting banget, terutama untuk kesehatan tulang, gigi, dan sistem imun. Uniknya, tubuh kita bisa memproduksi vitamin D sendiri saat kulit terpapar sinar matahari, khususnya khususnya sinar UVB. Tapi gaya hidup modern yang lebih banyak di dalam ruangan, penggunaan sunscreen sampai pakaian tertutup, bikin banyak orang kekurangan vitamin D, termasuk di negara tropis seperti Indonesia. Defisiensinya bisa menyebabkan rakitis pada anak, osteoporosis, sampai penurunan daya tahan tubuh. Makanya kita perlu memahami cara kerja, sumber, dan pentingnya vitamin D untuk menjaga kesehatan. Sumber dan metabolisme, sumber utama vitamin D berasal dari dua hal, yaitu yang pertama ada sinar matahari yang mengubah senyawa 7-dehidrokolesterol di kulit menjadi vitamin D3. Kedua, dari makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, susu, dan juga jamur. Setelah terbentuk, vitamin D di metabolisme di dua organ utama. Yang pertama di hati, diubah menjadi kalsidiol. Lalu di ginjal, jadi bentuk aktif yang biasa kita sebut kalsitriol. Vitamin D ini nggak bisa berjalan sendiri di tubuh, jadi diangkut oleh protein bernama vitamin D binding protein atau DBP yang menjaga ketersediaan dan distribusinya dalam darah. Selanjutnya ada status dan hiperlimit. Untuk mengetahui status normal vitamin D, kita bisa lihat kadar kalsidiol dalam darah. Kalau kurang dari 30, tandanya defisiensi. Kalau 30 sampai 50, insufisiensi. 50 sampai 70 optimal. 70 sampai 100 untuk terapi penyakit tertentu seperti jantung atau kanker. 100 beresiko toksisitas. Lalu untuk batas maksimal konsumsi vitamin D yang aman adalah 100 mikrogram atau 4.000 per hari. Lebih dari itu bisa menimbulkan efek seperti mual, lemas, sampai kerusakan ginjal. Faktor risiko defisiensi, banyak faktor yang bikin kita rentan kekurangan vitamin D, seperti minimnya paparan sinar matahari, usia lanjut menyebabkan kulit dan ginjal kurang efisien memproduksi vitamin D, gangguan penyerapan lemak seperti penyakit celiac dan Crohn, obesitas karena vitamin D terperangkap dalam jaringan lemak dan obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan dan glukokortikoid. Interaksi zat gizi dan non-gizi, vitamin D punya interaksi dengan zat lain dalam tubuh, yaitu sinergis en- NHCR, di mana kalsium dan fosfor membantu penyerapan di usus dan mineralisasi tulang. Lalu ada antagonis yang pertama ada alkohol, dia menggunakan aktivitas vitamin D di hati dan juga malabos mala malabsor malabsorpsi lemak lemak. Dia dapat menghambat penyerapan vitamin D karena sifatnya larut lemak. Jadi, fungsi vitamin D ada optimal kalau asupan lemak dan kesehatan pencernaan juga baik. Interaksi obat, vitamin D juga berinteraksi dengan obat-obatan. Pada sinergis terdapat kombinasi vitamin D dan kalsium yang membantu menjaga kepadatan tulang, apalagi untuk lansia dan wanita menopause. Lalu ada antagonis obat seperti glukokortikoid dan antikonvulsan bisa menurunkan efektivitas vitamin D. Orilstat
Orelstat, kolesterima, kolesteriramin, dan statin juga bisa mengganggu penyerapan atau metabolisme vitamin D. Makanya menggunakan vitamin D bareng obat harus dalam pengawasan tenaga medis. Selanjutnya, hormon regulator vitamin D. Terdapat 3 hormon penting yang mengatur kerja vitamin D. Yang pertama, paratiroid hormon. Paratiroid hormon ini dia meningkatkan aktivasi vitamin D kalau kadar kalsium darah rendah. Lalu FGF23 yang menurunkan kadar vitamin D aktif untuk cegah kelebihan kalsium dan fosfor. Lalu yang terakhir ada kalsitriol. Dia adalah bentuk aktif vitamin D yang juga bisa mengatur dirinya sendiri lewat feedback negatif agar tidak berlebihan. Sistem hormon ini penting agar keseimbangan kalsium dalam tubuh tetap terjaga. Lalu selanjutnya gambar metabolisme. Pada gambar di layar ini ada 2 bagian, ada A dan B. Pada bagian A ini merupakan proses pembentukan vitamin D. Jadi, sebagian besar vitamin D ini yang ada di tubuh kita itu sebenarnya dibentuk dari kulit kita sendiri. Tapi butuh bantuan sinar matahari, khususnya sinar UVB. Di kulit kita ada senyawa namanya 7-dehidrokolesterol. Nah, pas kena sinar matahari, senyawa ini berubah jadi previtamin D3, lalu lanjut jadi vitamin D3. Setelah itu, vitamin D masuk ke hati, diubah jadi bentuk yang namanya kalsidiol. Terus dari hati, vitamin ini jalan ke ginjal, dan diubah lagi jadi bentuk aktifnya, yaitu kalsitriol. Nah, bentuk aktif inilah yang berfungsi di tubuh kita. Lalu yang B, ini membahas bagaimana vitamin D ini ngatur kadar kalsium. Tubuh kita itu pinter banget, karena punya sistem yang bisa menjaga supaya kadar kalsium di dalam darah tetap stabil. Kalau kadar kalsium turun, kelenjar paratiroid bakal ngeluarin hormon PTH. Hormon ini kasih sinyal ke ginjal buat ubah kalsidiol jadi kalsitriol, yaitu vitamin D yang aktif. Kalsitriol ini bantu banget buat nyerap kalsium dari makanan di usus dan juga bantu ngeluarin kalsium dari tulang kalau tubuh lagi butuh. Selain itu, PTH juga bantu ginjal supaya kalsium nggak kebuang lewat urin. Tapi kalau kadar kalsium udah cukup, tubuh otomatis ngurangin produksi PTH dan kalsitriol. Ini disebut sistem umpan balik negatif supaya kadar kalsium nggak berlebihan. Lalu kesimpulannya, vitamin D bukan cuma penting buat tulang, tapi juga sistem imun dan pencegahan penyakit kronis. Walaupun bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, kita tetap harus menjaga gaya hidup sehat, rajin berjemur, konsumsi makanan bergizi, dan kalau perlu suplemen atas saran dokter. Yuk mulai peduli dengan kadar vitamin D sejak sekarang. Terima kasih atas perhatiannya, semoga presentasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.